Sobat Tani semuanya, sebelum kita melakukan penanaman, sangat dianjurkan untuk kita mengetahui terlebih dahulu kemasan tanah di lahan yang akan kita tanami. Untuk apa? Ini erat kaitannya dengan tingkat ketersediaan unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman, yang tentunya menentukan gagal atau berhasilnya kita dalam bercocok tanam. Apa yang dimaksud dengan tanah masam? Tanah masam adalah tanah yang nilai derajat keasamannya atau pH-nya kurang dari 7. Tentang skala pH itu sendiri antara 0 sampai dengan 14. Jika pada pH meter menunjukkan angka kurang dari 7, maka disebut tanah masam. Dan jika lebih dari 7, disebut sebagai tanah basah atau tanah alkalis. Namun pada umumnya, tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada pH antara 6,5 sampai dengan 7,5. Penyebab tanah asam antara lain, yang pertama, curah hujan yang tinggi. Air hujan memiliki nilai pH yang asam, yaitu 5,7. Saat air hujan bereaksi dengan CO2 di udara yang membentuk asam karbonat, air hujan bisa lebih bersifat asam, ditambah lagi dengan adanya reaksi dengan gas-gas beracun yang dihasilkan dari sisa proses pembakaran yang menimbulkan polusi udara, seperti pabrik-pabrik atau pembakaran hutan dan lain sebagainya. Ketika air hujan dengan jumlah yang besar dan dalam rentan waktu yang lama menghujam permukaan tanah, maka akan terjadi pencucian unsur hara lain pada tanah, dan akhirnya zat asam pada air hujan mendominasi kandungan tanah sehingga menjadi asam. Yang kedua, dekomposisi bahan organik oleh bakteri anaerob. Pada lahan sawah atau lahan yang tergenang air, proses dekomposisi atau pembusukan menghasilkan senyawa-senyawa yang asam, seperti sulfida, pirit, dan lain sebagainya, sehingga tanah menjadi masam. Yang ketiga, penggunaan pupuk amoniak seperti ZA yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang menjadikan tanah menjadi masam. Kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tanah masam ini? Pada pH 4, sebagian besar unsur hara tidak tersedia bagi tanaman selain unsur besi. Coba kita lihat grafik pH ini. Warna hijau menandakan keberadaan unsur tersebut tersedia bagi tanaman. Kemudian warna kuning menunjukkan keberadaan unsur hara yang sedikit tersedia bagi tanaman. Sedangkan warna merah menunjukkan keberadaan unsur tersebut tidak tersedia bagi tanaman. Tidak tersedia di sini artinya keberadaan unsur tersebut tidak dapat diserap oleh tanaman. pH 4 tergolong sangat masam, diakibatkan karena melimpahnya unsur besi. Pada umumnya, tanaman tidak membutuhkan unsur besi dalam jumlah yang tinggi, sehingga ketersediaannya justru bersifat racun bagi tanaman. Keracunan besi ditandai dengan daun yang berkarat, disertai dengan gejala kekurangan unsur penting seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium. Jikapun kita mencoba melakukan pemupukan nitrogen, fosfat, dan kalium, maka sebanyak apapun yang kita berikan akan sia-sia, karena unsur tersebut akan terikat oleh unsur besi, sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Gejala umum yang timbul pada tanaman antara lain, tanaman menjadi kerdil, daun menguning kemerahan yang diawali dari ujung daun, dan merambat ke pangkal, hingga akhirnya pertumbuhan terhenti dan bahkan bisa mati. Sekarang coba kita naikkan pH-nya dengan cara pengapuran. Dari berbagai sumber menyebutkan untuk meningkatkan satu angka pH tanah diperlukan 2 ton dolomit per hektar. Nah, setelah dilakukan penambahan dolomit 3 ton per hektar, maka setelah diukur pH tanah menunjukkan angka 5,5. pH 5,5 tergolong tanah asam sedang. Keberadaan NPK, kalsium, dan magnesium masih kurang tersedia, melainkan masih didominasi oleh ketersediaan unsur besi. Pada pH ini, keberadaan besi masih dapat meracuni tanaman dan mengikat unsur penting terutama fosfat. Pemberian pupuk NPK, kalsium, dan magnesium belum bisa diserap secara optimal oleh tanaman. Misalnya kita memberi pupuk fosfat sebanyak 50 kg per hektar. Mungkin tanaman hanya dapat menyerap sekitar 5 kg saja. Kondisi tanaman di pH 5,5 ini, tanaman masih mengalami gejala keracunan Fe dan kekurangan unsur NPK, meskipun tidak separah tanaman pada pH kurang dari 4. Agar ketersediaan unsur hara bisa optimal dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka kita harus menaikkan pH-nya menjadi netral, yaitu di angka 6,5 sampai 7,5. Caranya dengan menambahkan dolomit 2 ton per hektar untuk menaikkan satu angka. Pada pH 6,5 sampai 7,5, unsur hara penting seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium menjadi tersedia untuk tanaman. Artinya, keberadaan unsur-unsur tersebut dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Kita dapat memberi asupan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman pada pH ini. Sedangkan unsur besi menjadi kurang tersedia.
Dan ini baik untuk tanaman, mengingat tanaman hanya membutuhkan unsur besi dalam jumlah yang sedikit, sehingga keberadaannya tidak bersifat racun. Bagaimana cara mengantisipasi tanah masam? Yang pertama dengan cara pencegahan. Dalam pencegahan, ada beberapa yang perlu kita terapkan. Yang pertama, menggunakan varietas yang toleran terhadap tanah masam. Yang kedua, tunda penanaman hingga puncak konsentrasi Fe atau besi telah berlalu, kurang lebih sekitar 10 hingga 20 hari setelah pengenangan. Yang ketiga, pada lahan sawah, upayakan penanaman dilakukan setelah proses pembusukan jerami selesai dengan baik. Disarankan pada musim tanam kedua, jerami tidak langsung disebar di lahan, melainkan terlebih dahulu dilakukan pengomposan dengan menambahkan bakteri pengurai agar pengomposan lebih cepat. Yang keempat, gunakan irigasi berselang untuk mensuplai oksigen dalam tanah. Yang kelima, hindari genangan air secara terus-menerus pada tanah yang mengandung besi dan bahan organik yang belum menjadi kompos. Yang keenam, lakukan pengolahan tanah kering setelah panen padi untuk meningkatkan oksidasi Fe selama periode bera. Cara mengantisipasi yang kedua yaitu dengan cara kontrol. Dalam tahap pengontrolan, yang pertama seimbangkan penggunaan pupuk. Yang kedua, gunakan kapur pada tanah yang masam, yaitu 2 ton per hektar untuk meningkatkan satu angka. Yang ketiga, gunakan urea, karena lebih sedikit mengandung zat asam. Jangan gunakan ZA yang lebih banyak mengandung zat asam. Yang keempat, bantu pertumbuhan tanaman dengan menggunakan pupuk daun. Oke sobat, itu tadi pembahasan kita tentang manajemen kemasaman tanah ya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Dan jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.